Tukang parkir di Indonesia itu nggak ada tanggung jawab. Karena kenapa? Kendaraan saya pernah lecet dan kemudian saya tanya, saya di mana minta ganti rugi ini? Oh, katanya nggak ada bang. Kami cuma menjaga, untuk ganti rugi atau asuransi nggak ada sama kami. Jadi itu Anda tanggung resiko sendiri katanya. Jadi buat apa tukang parkir ada di situ tapi tidak bisa menjaga keharmonisan kendaraan kita? Itu buat apa coba? Saya heran juga kenapa kok bisa terjadi tukang parkir begitu banyaknya di Indonesia di pinggir-pinggir jalan dan tidak strategis menurut saya. Yang saya heran sekarang ini adalah kenapa tukang parkir di Indonesia itu sudah merajalela dan seolah-olah tukang parkir itu bukan lagi layaknya tukang parkir, tapi sudah layaknya seperti begal, yaitu tukang parkir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah tukang parkir, dimana menurut saya tukang parkir di Indonesia sekarang ini bukan malah menjaga kendaraan kita, tapi malah meresahkan kita guys. Oke, karena kenapa hal ini kenapa bisa terjadi di Indonesia? Saya heran juga kenapa kok bisa terjadi tukang parkir begitu banyaknya di Indonesia di pinggir-pinggir jalan dan tidak strategis menurut saya. Ya contohnya seperti di tempat depan jual gorengan pun ada tukang parkir. Ini akan menyebabkan sistem ekonomi yang tukang jual gorengan itu jadi menurun sebenarnya pendapatannya. Karena kenapa? Kita bisa ambil contoh seperti ini. Seandainya kita punya duit 5.000 dan kemudian kita mau beli gorengan, otomatis itu udah dapat 5 kan gorengannya. Tetapi dengan adanya tukang parkir kita nggak bisa itu beli 5, otomatis kita bisa beli 3. Itu masalahnya. Itu menyebabkan pendapatan orang tukang gorengan itu berkurang nanti ya. Karena kenapa? Seandainya kita mau beli gorengan, duit seperti saya bilang 5.000 tadi, pas kita lewat di depan orang jual gorengan, kemudian ada tukang parkir, otomatis kita tidak mau beli gorengan di situ. Otomatis kita akan mencari tempat gorengan yang jualnya yang tidak ada tukang parkir. Ya, kemudian begitu juga ketika kita mau beli rokok, ya kita berpikir-pikir dulu untuk berhenti di tempat orang menjual yang ada tukang parkir itu. Yang saya heran sekarang ini adalah kenapa tukang parkir di Indonesia itu sudah merajalela dan seolah-olah tukang parkir itu bukan lagi layaknya tukang parkir, tapi sudah layaknya seperti begal, yaitu tukang parkir ya. Kenapa ini tidak dibasmi ya oleh aparat-aparat keamanan dan aparat yang berwajib? Kenapa orang-orang yang jualan, yang mencari rezeki halal dan berusaha susah payah itu malah digusur? Jadi kenapa tukang parkir tidak ditertibkan? Itu jadi permasalahannya sekarang ini. Jadi tukang parkir itu ada bermacam model ya. Kadang kita berhenti, pas kita tengok di situ, pas kita berhenti tukang parkir tuh nggak ada, dan kemudian pas kita mau ngambil kendaraan itu, pas mau jalan datang dan nggak tahu entah dari mana arah datangnya. Jadi tukang parkir sekarang ini sangat enak pekerjaannya itu ya, dengan modal fluid, baju warna oranye, dari mana dia dapatkan, sudah jadi tukang parkir. Dan kemudian kita nggak tahu entah tukang parkir legal atau ilegal atau liar ya dalam bahasa masyarakatnya. Dan ini harus dibasmi sebenarnya, harus dituntaskan. Dan bukan nggak heran kita banyak tukang parkir itu preman-preman yang dimana cara meminta itu secara memaksa. Kalau nggak kita kasih, mereka akan melontarkan kata-kata yang kurang pas atau kata-kata kotor terhadap si pengendara. Dan ini sebenarnya penyakit di pinggir jalan raya, itu sebenarnya harus dihapuskan oleh pihak pemerintah. Karena kalau pemerintah daerah itu saya rasa nggak open. Jadi kan peran pemerintah itu sepertinya tidak ada untuk membasmi ini. Jadi kalau dibilang meresahkan itu sangat-sangat meresahkan kali bagi si pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Seharusnya kan harus ditertibkan di tukang parkir dan dikasih tahu di mana saja yang bisa menjadi tempat mereka menjaga parkir ya. Oke, sepertinya
di rumah makan di Indonesia ini sangat rumit juga ya kalau kita bilang. Karena kenapa? Setiap rumah makan tuh pasti dijaga satu orang parkir atau dua. Jadi kalau kalian pernah itu jalan-jalan ke Malaysia, dengar jiran kita, setiap orang ingin membuka restoran atau rumah makan, mereka pikirkan tuh hal yang pertama, tempat parkir mereka. Karena mayoritasnya mereka di sana menggunakan kendaraan roda 4, otomatis tempat parkirnya itu mereka cari sebesar mungkin lokasinya. Dengan luas yang mungkin dibilang 100 meter kali 20 meter itu luasnya untuk parkir. Jadi pertanyaan, ada nggak tukang parkir? Nggak ada. Mereka nggak ada tukang parkir di rumah makan itu. Karena itu memang kewajiban dari pihak restoran yang menyediakan tempat parkir itu. Jadi tukang parkir itu sebenarnya nggak dipakai di restoran. Sebenarnya tukang parkir itu yang dipakai di tempat-tempat tertentu. Seperti kalau di Indonesia, contohnya di bank. Dan kemudian di rumah sakit. Oh, itu harus juga memakai tempat parkir. Habis itu di pasar. Itu harus juga pakai tempat parkir. Bukan di tempat orang jual gorengan. Itu buat apa coba taruh tempat parkir? Jadi seolah-olah tukang parkir kita di Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi mereka itu semena-mena membuat lokasi tempat mereka menjaga kendaraan. Dan saya punya pengalaman pribadi juga. Tukang parkir di Indonesia itu nggak ada tanggung jawab. Karena kenapa? Kendaraan saya pernah lecet. Dan kemudian saya tanya, saya di mana minta ganti rugi ini? Oh, katanya nggak ada bang. Kami cuma menjaga, untuk ganti rugi atau asuransi nggak ada sama kami. Jadi itu Anda tanggung resiko sendiri katanya. Jadi buat apa tukang parkir ada di situ tapi tidak bisa menjaga keharmonisan kendaraan kita? Itu buat apa coba? Jadi pesan dari saya kepada aparat-aparat, mungkin ini nggak didengar ya, nggak mungkin mereka dengar ya, kepada aparat-aparat, tolong ditertibkan tukang parkir, dan kepada pemerintah daerah juga atau pemerintah pusat, tolong ditertibkan tukang parkir. Banyak sekali tukang parkir liar dan sangat meresahkan pengendara sebenarnya ya guys ya. Oke, mungkin cukup sampai ini saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.